Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan yang paling terpenting jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1077 yang baru saja rilis. Sebelumnya, terima kasih kepada Redon dan juga Worst Gen Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Sebelum kita membahas bocoran chapter ini, Tamokon akan mengingatkan bahwa di chapter lalu memperlihatkan kondisi dari Vegapunk yang asli yang sudah diketahui keberadaannya. Dia bersama dengan beberapa agen CP0 yang dikurung dalam sebuah penjara. Itu pun diikuti dengan pergerakan selanjutnya yang dimiliki oleh bajak laut Kid yang sudah sampai di bibir pantai dari Pulau Elbaf. Dan mengejutkannya dia bertemu dengan Yonko Akagami di sana. Yap, sebelum kita masuk ke dalam videonya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1077 kita kali ini diberi judul Harusnya Kau Menyadarinya Lebih Awal. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang terhubung ke chapter sebelumnya yang mengisahkan perjalanan dari organisasi Meds. Kali ini di sampul, Judge dan juga Caesar menyadari bahwa Vegapunk adalah penghalang mereka yang sebenarnya. Bocoran pertama yang terungkap pada chapter kali ini yakni Zoro menyadari Seraphim memiliki kemampuan yang mirip dengan King. Kemudian ada juga momen di mana Lilith menggunakan pistol gelembung melawan Ace Snake, tetapi dia kabur dan mengubah Usopp menjadi batu. Di akhir chapter pun kita pun mendapatkan scene yang mengejutkan, yakni seseorang menembak kepala Sokka dan kepalanya meledak. Kemudian informasi yang sangat berbahagia di minggu depan bahwa chapter akan rilis seperti biasa alias tidak libur. Bocoran pada chapter kali ini lumayan singkat ya, namun ada beberapa hal yang menarik yang jadi Tamokon akan sedikit saja membahas hal yang sudah dibocorkan pada chapter kita kali ini. Dimulai dari dilanjutkannya cover story mengenai Vegapunk. Kali ini dia terlihat punya kemajuan yang berada jauh di depan dari anggota Mage lainnya, yaitu Judge dan juga Caesar. Di sini bisa terlihat bahwa Vegapunk melampaui mereka berdua sangat amat jauh. Bahkan di cover story sebelumnya, Vegapunk mendapatkan penghargaan dari pemerintahan dunia. World Government mengapresiasi dan juga merekrutnya ke dalam organisasi miliknya untuk bekerja sama melakukan penelitian-penelitian yang Vegapunk ini inginkan. Dan dari momen inilah Judge dan juga Caesar merasa cemburu terhadap keberhasilan yang dimiliki oleh Vegapunk dengan direkrutnya dia ke pemerintahan dunia. Nah, ini pun bisa jadi mengakibatkan retaknya hubungan dari anggota organisasi Meds dan berujung dibubarkannya kelompok ini. Kemudian Zoro terlihat menyadari keberadaan semua Seraphim yang sepertinya memiliki kemampuan yang mirip seperti King. Mungkin kemampuan yang dimaksud Zoro bisa jadi adalah api yang berkobar di belakang kepalanya, beserta dengan sayap hitam yang menjadi ciri khas dari kaum Lunarian sama seperti King. Nah, mungkin saja pada chapter ini juga ditunjukkan kemampuan yang menyerupai King, yang membuat Zoro menyadari DNA Lunarian pasti tersimpan di dalam kesemua Seraphim yang dibuat oleh Dr. Vegapunk ini. Dan yang mengejutkannya adalah pada chapter terakhir kita mengetahui bahwa seseorang sudah menembak kepala dari Sokka dan kepalanya terlihat meledak. Di sini ada yang unik. Tamokon akan mengingatkan kalian pada chapter sebelumnya. Apa kalian masih ingat pada saat pertama kali Sokka ini menghubungi pemimpin revolusioner yakni Monkey D. Dragon? Yaps, itu pertama kalinya ya kita melihat bahwa Sokka ini punya hubungan yang sepertinya dekat dengan Dragon. Dia berkata bahwa sebentar lagi dia akan segera mati. Nah, mungkinkah kata-kata yang dimaksud oleh Sokka ini menyebut bahwa dirinya lah sendiri yang dimaksudkan dengan akan segera mati? Jadi mungkinkah Sokka ini sudah mengetahui bahwa akan ada seorang pengkhianat di dalam pulau ini yang akan menyebabkan dirinya tewas? Maka dari itulah dia memberikan informasi ini kepada Dragon. Oda Sensei ini sepertinya mengarahkan kita sebelumnya bahwa mungkin kita akan merasa Vegapunk yang asli yang tertuju dengan kata-kata akan segera mati ini. Karena kita tahu kan pemerintahan dunia sudah menargetkan Vegapunk untuk segera dilenyapkan. Namun pada chapter terbaru kita sudah jelas-jelas melihat kepala dari Sokka ditembak dan meledak. Jadi mungkinkah ini yang dimaksud oleh Sokka kepada Dragon? Apakah dia sudah mengetahui pengkhianat ini dari awal, persis seperti judul pada chapter ini? Harusnya kau menyadarinya lebih awal. Seperti
biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Berita kali ini dimulai dari produksi dari One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kali ini kita lagi-lagi mendapatkan aktor yang akan memerankan karakter One Piece live action di Netflix ini. Aktor Stephen Mark akan berperan sebagai Yasop dalam One Piece live action. Yups, jadi inilah keluarga dari Usopp yang akan memerankan karakternya dalam One Piece live action ini. Yasop diperankan oleh Stephen Mark, Banchina diperankan oleh Chante Greiger, dan Usopp sendiri diperankan oleh Jacob Romero Gibson. Kita tahu bahwa One Piece live action Netflix ini akan rilis di tahun ini dan kemungkinan itu akan ada pada pertengahan tahun. Nah, rumor yang sekarang beredar adalah menurut Television Series Employment History bahwa ada kabar Netflix ini akan memperpanjang live action ini untuk membuat sequel kedua atau series season keduanya. Beredar informasi bahwa sudah mulai dilakukan tahap pengerjaan, namun ini tidak berarti bahwa season keduanya langsung dikonfirmasi ya. Mungkin persiapannya ada, namun season 2 ini akan menunggu jika season pertama sudah berjalan lancar dan juga sukses diterima banyak ditonton orang di Netflix. Berlanjut ke informasi mengenai One Piece Film Red. Minggu lalu, Tamagon menginformasikan bahwa official dari DVD ataupun Blu-ray dari One Piece Film Red ini sudah resmi akan dirilis. Nah, bagi kalian tentunya pengoleksi barang-barang unik dari One Piece tidak akan melewatkan momen ini kan? Info terbarunya adalah DVD ataupun Blu-ray One Piece Film Red ini akan dirilis lebih awal di beberapa wilayah, dimulai dari tanggal 16 Maret. Ini artinya film tersebut akhirnya akan tersedia di seluruh dunia pada bulan Maret ini. Jadi persiapkan diri kalian untuk segera mengkoleksi barang One Piece ini untuk dijadikan aksesoris kamar ataupun hadiah untuk yang tercinta. Berbicara mengenai kesepakatan kerjasama yang dibuat pihak Luffy dan juga Rob Lucci di Egghead untuk melawan Serapim, Tamagon akan teringat tentang kejadian serupa di 4 tahun yang lalu. Bagi kalian para gamers tentu tahu dong game One Piece World Seeker. Yups, di One Piece World Seeker ini ada bagian di mana Luffy dipaksa untuk bekerja sama sebentar dengan Rob Lucci. Nah, jadi ini merupakan sebuah foreshadow yang lumayan keren karena cerita di game ini ada 4 tahun yang lalu terhitung dari sekarang. By the way, game ini sangat asik loh untuk dimainkan, jadi silakan saja kalian coba game One Piece World Seeker ini untuk menemani waktu luang kalian. Informasi menarik lagi datang dari Eiichiro Oda. Tahukah kalian bahwa Oda Sensei mengganti editornya setiap 2 atau 3 tahun sekali? Jadi di tahun ini beliau lagi-lagi mengganti editornya dan yang masuk sekarang bernama Anayama. Tidak ada informasi khusus yang kita ketahui tentang Anayama ini ataupun identitasnya. Namun dia bergabung dengan Shueisha sebagai editor di tahun lalu. Seperti editor sebelumnya, pihak Shueisha ini suka memiliki editor muda di serial ini. Sedikit informasi bahwa Anayama ini adalah editor ke-12 dari Oda Sensei yang bergeser posisi dari Yuji Iwasaki sebagai editor sebelumnya yang masuk pada bulan Juni 2020 sampai Februari 2023. Jadi inilah ke-12 editor yang resmi diangkat langsung oleh Eiichiro Oda untuk membantunya dalam menggarap cerita One Piece. Nah, menurut kalian apakah ke-12 orang ini salah satunya sudah mengetahui rahasia cerita One Piece yang dibocorkan oleh Oda Sensei? Yeps, jadi bagaimana menurut kalian? For your information, untuk One Piece Magazine volume 16 akan rilis di bulan Maret ya, tepatnya di tanggal 2 Maret. Jadi akan ada banyak informasi baru lagi yang akan kita dapatkan pada majalah ini. Tunggu saja apa info menarik yang akan diangkat dalam majalah ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1077, beserta dengan beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini, dan Tamagon ingatkan sekali lagi, di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.